Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala man ba'asallahu rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada kesempatan ini kembali kita menyaksikan, mendengarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari keluarga besar Al-Manar, yang mana tujuan daripada pertanyaan ini nantinya bisa membuka jendela pemikiran kita bahwasanya sungguh besar manfaat daripada pendidikan pesantren selama ini. Salawat berangkat salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kiranya dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar pesantren Al-Manar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kembali lagi saya hadir di tengah-tengah Anda sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ingin kembali mengulas beberapa pertanyaan mengenai program Pondok Pesantren Al-Manar yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai ini. Pertanyaan yang pertama ialah faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat memasukkan anak-anaknya ke pesantren? Jawaban ini antara lain ialah bahwasanya untuk mendekatkan anak-anak mereka dengan Allah dan nilai-nilai agama. Berarti poin pertama sudah ketemu, bahwasanya pendidikan pondok pesantren tujuan utamanya ialah mendekatkan diri dengan Allah dan nilai-nilai agama untuk menjadikan kita hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faktor mengapa saat ini orang tua banyak bertanya dan ingin memasukkan anaknya ke pesantren ialah untuk mengamankan generasi masa depan dari lingkungan yang tidak baik dan penyakit masyarakat. Justru yang menjadi ancaman kita saat ini ialah narkoba sebagai musuh utama, yang mungkin salah satunya pondok pesantren adalah salah satu sebab dan jalan untuk bisa menghindari hal-hal tersebut. Kemudian alasan yang ketiga ialah untuk menyiapkan keturunan menjadi qurrata ayun, yaitu penyejuk hati bila dipandang mata. Artinya anak yang hadir di tengah-tengah kita insya Allah bisa menjadikan kita sebagai orang tua yang lebih nyaman jika dekat dengan anak, karena anak sudah memiliki nilai-nilai qurrata ayun dalam dirinya. Faktor yang keempat, ini mungkin yang menjadi salah satu alasan utama juga, yaitu karena kesibukan orang tua sehingga mereka tidak sempat mengasuh anak-anak mereka, maka mereka memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Dengan kata lain, kesibukan orang tua tidak menjadi alasan kalau sekiranya tetap ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh dan mendapatkan nilai-nilai agama, yang mungkin saja karena kesibukannya tersebut akhirnya tidak ada waktu dan kesempatan ingin mengasuh anaknya. Itulah kira-kira pertanyaan yang pertama, mengapa masyarakat itu mendorong anak-anaknya untuk memasukkan ke pesantren.
Yang kedua, pertanyaan selanjutnya ialah apa yang membedakan pesantren Al-Manar dengan pesantren yang lain? Yang pertama adalah yang membedakan antara pesantren Al-Manar dengan pesantren yang lain, bahwasanya pesantren Al-Manar saat ini merupakan salah satu pesantren yang memiliki tempat yang strategis di tengah-tengah kota dan juga memiliki lingkungan yang asri dan memikat. Kemudian jawaban selanjutnya yang dapat membedakan pesantren Al-Manar dengan pesantren yang lainnya ialah biaya masuk ke Al-Manar relatif murah bila dibandingkan dengan masuk ke pesantren lain. Lebih kurang setengah lebih murah dibandingkan biaya masuk di pesantren yang lain. Selanjutnya, pesantren Al-Manar memiliki 3 success, yang mana ketiga kunci ini merupakan sebab kesuksesan Al-Manar dalam mendidik anak-anak didiknya, yaitu 3 success itu antara lain ialah pembinaan akidah, ibadah dan akhlak, kemudian kegiatan belajar mengajar, dan ketertiban dan kebersihan. Inilah yang selama ini menjadi pegangan bagi seluruh peserta didik di pesantren Al-Manar. Kemudian yang membedakan pesantren Al-Manar dengan pesantren lainnya ialah bahwasanya di pesantren Al-Manar para santri itu langsung diasuh oleh guru, bukan senior yang diamanahkan untuk melihat santri-santri junior. Berarti sebab untuk menghindari diri dari pemukulan yang selama ini mungkin saja masih terngiang-ngiang di telinga orang-orang tua santri, bisa dipastikan di pesantren Al-Manar tidak terjadi, karena pesantren Al-Manar langsung anak didiknya diasuh oleh guru-guru tersebut. Kemudian yang membedakan pesantren Al-Manar dengan pesantren selanjutnya ialah bahwasanya pesantren Al-Manar memiliki hubungan kerja dengan beberapa perguruan tinggi dan universitas di negara-negara Arab. Berarti hubungan kerja ini memungkinkan untuk seluruh alumni pesantren Al-Manar membuka diri memasuki universitas-universitas baik negeri di Indonesia maupun universitas-universitas di negara-negara Arab. Selanjutnya, keluarga Al-Manar yang saya cintai, pertanyaan selanjutnya ialah dari hasil wawancara wali santri, pernah kami bertanya kenapa mereka memasukkan anaknya ke Al-Manar. Maka salah satu jawabannya ialah bahwasanya yang pertama menjadi poin, pesantren Al-Manar saat ini sangat mudah untuk diakses, dan setiap orang yang dari desa ataupun kampung ketika sudah sampai di kota Medan lebih kurang menjangkau pesantren Al-Manar itu tidak lebih daripada 1 jam. Itulah sebabnya mengapa wali santri memasukkan anaknya ke pesantren Al-Manar. Kemudian sejalan dengan pertanyaan yang kedua tadi, bahwasanya dengan fasilitas yang ada, dengan pendidikan yang mumpuni, dan dengan tenaga-tenaga pendidik yang cukup berpengalaman, bahwasanya di Al-Manar relatif murah biayanya. Menjadi salah satu poin penting bagi siapapun masyarakat yang masih menginginkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan pesantren. Kemudian dari wawancara tersebut juga didapatkan bahwasanya fasilitas dan tempat ibadah juga cukup memadai bagi setiap santri yang mendapatkan pendidikan di Al-Manar.
Terutama saat ini dengan berkembangnya dunia digital, Al-Manar juga sudah memiliki studio TV, kemudian perpustakaan, laboratorium IPA, lapangan olahraga, dan tempat ibadah yang nyaman dan asri. Selanjutnya dari wawancara tersebut juga didapatkan bahwasanya salah satu alasan mengapa memasukkan ke Al-Manar ialah pengasuh-pengasuh di Al-Manar ramah dengan santri dan khususnya setiap wali santri yang hadir dan datang menjenguk santri di Pondok Pesantren Al-Manar. Keluarga Al-Manar yang saya cintai, selanjutnya pertanyaan keempat ialah apa yang didapat dari Al-Manar oleh setiap alumninya. Ini justru menjadi poin penting sebagai tolak ukur keberhasilan dari setiap pesantren yang berhasil mengeluarkan alumninya. Maka jawaban itu ialah bahwasanya yang pertama, para alumni akan mendapatkan nilai-nilai keislaman yang mereka amalkan seperti taat beribadah, berakhlakul karimah, yang merupakan salah satu kunci untuk menjadi orang yang berguna di tengah masyarakat. Maka paling tidak setiap alumni Al-Manar itu pasti mendapatkan tempat di hati masyarakat, khususnya di setiap acara-acara yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman dan ibadah. Karena sejatinya selama di pesantren Al-Manar, setiap alumni pada waktu itu yang mengabdi ataupun yang sedang belajar pasti tidak diragukan lagi nilai-nilai keislamannya. Kemudian yang didapat selanjutnya ialah setiap alumni berkesempatan besar untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas negeri, sehingga terbuka peluang untuk tetap bersaing dengan para siswa-siswa yang lain. Dan yang paling penting, alumni Al-Manar diharapkan untuk menjadi orang yang tetap senantiasa berbakti kepada agama, orang tua, nusa dan bangsa. Selanjutnya yang kelima, ini merupakan hasil wawancara juga, yaitu apa saran-saran untuk masyarakat. Maka jawabannya ialah bagi para wali santri yang memiliki anak atau saudara yang sedang menjalani pendidikan ibtidaiyah dan mau selesai, hendaklah jangan ragu lagi untuk memasukkan anak-anak, bapak, ibu, dan seluruh masyarakat ke pesantren Al-Manar. Sebagaimana yang kita ketahui, dari biaya yang relatif murah itu memungkinkan seluruh masyarakat yang memiliki anak atau saudara bisa mendapatkan pendidikan pesantren yang kalau dibandingkan dengan pesantren yang lain di kota Medan ini, pastilah biaya yang diberikan Al-Manar jauh lebih murah dibandingkan pesantren yang lain. Kemudian saran selanjutnya kepada masyarakat ialah selamatkanlah putra dan putri kita dari lingkungan yang tidak baik dengan memasukkan mereka ke pesantren Al-Manar. Sehingga dengan salah satu tempat yang cukup strategis dan relatif mudah dijangkau, dengan memasukkan anak ke pesantren Al-Manar, kita juga dapat terus memperhatikannya sehari-hari dalam kehidupan kita, paling tidak 1 minggu sekali, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memasukkan anak-anak ke pesantren Al-Manar. Kemudian saran selanjutnya ialah persiapkan anak-anak bapak dan ibu dengan hidup mandiri dengan memasukkan mereka ke pesantren Al-Manar. Sebagaimana didikan pesantren selama ini
yang selain dikenal dengan nilai-nilai keislamannya, pesantren Al-Manar juga menitik beratkan kepada kemandirian bagi setiap anak-anak yang tinggal di asrama. Selanjutnya ialah saran selanjutnya, tidak akan berhasil seorang anak setelah dewasa bila tidak disiapkan dari kecil dengan pendidikan berasrama. Artinya, salah satu sebab seseorang itu membuka dirinya menjadi orang yang sukses, memberikan peluang untuk menjadi sukses ialah dengan hidup mandiri di asrama. Maka tidak akan mungkin kesuksesan akan menghampiri kita kalau sekiranya tidak ada kemandirian yang kita didik dari sejak dini, apalagi kemandirian itu dapat dilihat dan bertambah dengan nilai-nilai agama dan keislaman yang insya Allah lebih menyempurnakan kemandirian itu di hadapan orang tua dan pastinya berguna bagi nusa dan bangsa. Keluarga besar Al-Manar yang saya hormati dan saya cintai, inilah beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi seluruh pendengar, keluarga yang menyaksikan video ini, agar kiranya untuk bisa memasukkan anaknya tanpa ragu lagi di pesantren Al-Manar yang insya Allah semua yang kita harapkan dapat kita raih dengan cara memasukkan anak kita di pondok pesantren Al-Manar. Baiklah, semoga kiranya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang insya Allah akan lebih mengulas bagaimana tentang pesantren Al-Manar, yang pastinya tidak akan mungkin kami selaku pengasuh dan pengelola pesantren mengecewakan Bapak Ibu yang menyaksikan video ini untuk sesegera mungkin memasukkan anak-anaknya ataupun saudara-saudara ke pesantren Al-Manar yang kita cintai ini. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.